Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat, yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah ini, beliau hadir di rumah PAN. Pusat Komando Perjuangan PAN untuk membangun peradaban Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden atas hadirannya Bapak. Baru pertama kali selama 24 tahun Presiden hadir di kantor Partai Amanat Nasional. Saya sungguh terharu, saking gembiranya Bapak. Sekali lagi terima kasih Bapak. Auranya, saudara, kehadiran Bapak Presiden insya Allah akan membawa kemenangan. Tidak hanya bagi PAN, tapi bagi partai-partai yang hadir di ruangan ini insya Allah. Bapak Presiden, dulu sebelum jadi politisi, saya pengusaha Pak. Satu-satunya dari komunitas Tionghoa saya. Jadi teman saya rata-rata Tionghoa, pengusaha-pengusaha itu. Satu-satunya yang saya, lainnya mereka. Itu ada satu filosofi Pak, walaupun tidak tertulis. Katanya, kalau kita berbisnis, mesti ikut yang lagi wangi Pak, yang lagi harum. Jadi kita lihat Pak, kolega kita, mitra kita berbisnis itu yang lagi harum Pak. Lagi harum itu artinya pegang apa aja jadi Pak. Memasarkan apa saja laku. Bikin apa saja tuh Pak disukai orang gitu. Jadi kalau kita ikut itu, kita ikut wangi katanya Pak. Tapi kalau ikut yang lagi bahasa Tionghoa itu bohwat itu ya nggak bagus Pak. Itu ikut Pak. Jadi tidak heran kalau Pak Prabowo panen padi sama Pak Jokowi survei naik Pak. Iya betul Pak, betul Pak. Kalau betul Pak. Jadi kalau ikut yang auranya itu lagi naik, kita ke bawah Pak. Gitu. Tapi saya lanjut dulu. Pak Airlangga Hartarto yang saya hormati, terima kasih banyak Bapak, satu kebanggaan, satu kehormatan. Beliau ini Menko Perekonomian, atasan saya, juga membawa Koalisi Indonesia Bersatu. Selalu semakin solid, kompak, satu hati, satu pemikiran, dan insya Allah nanti satu pilihan di bawah komando Bapak Presiden. Ya. Pak Prabowo terima kasih banyak Pak. Saya deg-degan, jangan sampai Pak Prabowo nggak hadir. Pak Presiden, saya sama Pak Prabowo sudah 10 tahun Pak, dukung Pak. Pak Muzani, mana Pak Muzani itu? Iya. Pak Hatta ada Pak tuh, Pak Hatta Pak ada. Pak Hatta masih ada Pak. Tapi karena Pak Prabowo jadi menteri Pak Jokowi, masa saya enggak gitu. Pak Prabowo tidak diragukan Pak.
tidak kenal lelah berjuang untuk NKRI Pak Prabowo. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Oleh karena itu tadi bisik-bisik tuntaskan dong. Saya bilang siap. Saya kan panglima lapangan, tergantung panglima tertinggi Pak Jokowi. Yang berikutnya ada tuh Gus Ami, sahabat saya, Caimin, yang saat ini sibuk keliling Indonesia, mengarungi samudra. Fotonya di mana-mana Pak. Di depan rumah saya ada Pak, gede betul. Saya bilang jangan diganggu, ini teman saya. Nah, nanti kalau enggak ceritanya panjang. Yang di Jakarta Pak, ternyata di rumah saya di kampung ada juga fotonya besar Pak. Jangan diganggu, bila perlu kalau udah agak lusuh ganti yang baru. Kita doakan Caimin sukses selalu. Saudara tua kami P3 Pak Muhammad Mardiono, terima kasih. Bersama-sama dengan PAN, Golkar di KIB. Keberadaan P3 tentu menguatkan ikatan cinta KIB kita. Terima kasih Pak Mardiono. Kepada pengurus, saya masih sapa Bapak izin. Tentu Pak Hatta, Mas Mukti, Sekum, pimpinan pusat Muhammadiyah yang tadi sudah memberikan tausiah Pak kepada kami. Ternyata nggak kalah sama NU Pak, gergeran terus Pak. Tentu Gus Miftah, sahabat saya, terima kasih Gus. Membatalkan 2 atau 3 acara. Saya mohon maaf Pak, catut nama Bapak Pak. Saya bilang, Gus ini perintah Presiden. Kalau lain-lain saya berani. Tapi kalau koalisi perintah presiden saya nggak berani saya Pak. Nggak berani. Itu Mas Derajat, Sekjen Edi Suparno, terus para Sekjen semua yang hadir, baik dari Gerindra, Golkar, PKB dan P3 semuanya. Dan terus teman-teman DPP, ketua-ketua wilayah juga hadir Pak dari seluruh Indonesia hadir di sini. Fraksi PAN, Bupati, Wali Kota, kader-kader PAN semuanya. Mohon maaf kalau saya tidak sebut satu persatu untuk menghemat waktu kita. Kita syukuri saudara, di bulan baik ini kita bisa silaturahim di rumah PAN, bisa berkumpul seperti ini. Terus terang kita bisa begini, tentu kerja semua, tapi yang paling banyak bekerja saya tahu betul Pak Presiden kita. Walaupun belum sepenuhnya COVID sudah bisa kita atasi, walaupun tapi sudah. Saudara. Ekonomi kita tumbuh 5,31. Inflasi terkendali. Surplus perdagangan kita hampir 900 triliun, saudara. Di situasi ekonomi yang sulit itu. Politik damai. Cuma bola meleset sedikit. Tapi kami terima kasih Pak, kami bangga dengan presiden kita. Apapun presiden kita kalau sudah komitmen terus itu. Bahwa akhirnya pipa membatalkan di luar kemampuan kita. Tapi Pak Presiden kokoh. Itu. Terima kasih Pak. Jadi saudara, kalau kita berada hari ini seperti ini, tentu karena pemerintah. Ada Pak Erlangga ekonominya, ada Pak Prabowo Menteri Pertahanan kita aman, damai, disegani oleh dalam dan luar sekarang kita Pak. Gitu. Jadi pemerintah ini bekerja. Walaupun kadang-kadang dari yang ada kecil Pak, sedikit Pak. Apa jelek aja gitu Pak. Buktinya Pak, rakyat itu punya hati, punya mata, punya rasa. Oleh karena itu ditanya kepada rakyat, 74% mengatakan Pak Jokowi sukses, puas atas kerja presiden kita. Nah oleh karena itu saudara, kita Partai Amanat Nasional terus kita kawal setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Komitmen kita kepada Bapak Presiden. Pak Presiden, Pak Erlangga, Pak Prabowo, Pak Caimin, Pak Mardiono. Kita sekarang silaturahim di rumah Matahari. Rumah PAN. Di bulan suci Ramadan. Kita berharap ada cahaya untuk menguatkan komitmen kebangsaan kita.
untuk melakukan konsolidasi batin, penguatan spiritual di bulan suci Ramadan. Tidak hanya sekedar kita seremonial, Pak. Tidak. Tapi menguatkan spiritual, mengkonsolidasi batin kita, konsolidasi komitmen kita, komitmen kebangsaan kita untuk mengatasi tantangan hal-hal mendasar tentu yang belum sempurna di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Pak Joko Widodo. Kalau konsolidasi batin, spiritual, konsolidasi komitmen kita siap memasuki tahun politik ini, maka akan melahirkan koalisi kebangsaan yang kokoh dan kuat, Pak, untuk melanjutkan, meneruskan apa yang sudah dikerjakan. Dan di sini kan ini Pak yang hebat-hebat ini kan ada Pak Menteri Perekonomian yang ngurusi ekonomi, Pak Prabowo yang ngurusi pertahanan, macam-macam, Pak Caimin dan lain-lain, yang mengerti betul bagaimana meneruskan yang sudah bagus dan memperbaiki yang belum bagus. Jadi pertemuan kita, silaturahim kita di Rumah Matahari, kita harap ada cahaya yang masuk ke hati kita untuk memperkuat komitmen kita di bawah komando Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Kira-kira itu intinya. Meneguhkan, menguatkan komitmen kebangsaan kita. Saya dengan penuh harapan Pak, Bapak, ini ditunggu banyak betul Pak, kader-kader dari seluruh hadir. Walaupun 3 menit Pak, 5 menit menyapa Pak nanti di sini. Cara saya merayu Presiden begitu, sehingga beliau nggak sanggup nolak gitu. Kalau merayu-merayu gini kayaknya Caimin kalah sama saya. Saudara-saudara, terakhir ini, tentu kita harap komitmen kebangsaan kita bersama-sama tadi memasuki tahun politik dan akan melahirkan koalisi kebangsaan. Bangsa kita ini bangsa besar, tentu tidak mungkin 1-2, tapi perlu besar koalisinya Pak. Besar. Bangsa kita ini begitu besar Pak. Gitu. Nomor 4 terbesar di dunia. Gitu. Mudah-mudahan di Rumah Matahari di bulan suci Ramadan ini, kalau kita kokoh komitmen di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, komitmen kebangsaan kita, komitmen kebersamaan kita, tentu akan saling menguatkan. Kita akan saling menguatkan, akan saling membesarkan, akan saling menunjang Bapak, akan saling memberi manfaat. Itulah yang kita harapkan dan doa kita, indahnya pertemuan silaturahim Ramadan kita bersama Bapak Presiden hari ini. Seperti indahnya panorama di ufuk timur, di mana matahari mulai bersinar, insya Allah di situ pasti ada harapan. Semoga di hari-hari mendatang silaturahim ini perlu kita teruskan, kita tingkatkan. Demikian Bapak Presiden, mohon maaf kalau ada kalimat kata-kata yang tidak tepat, tapi itulah isi hati nurani saya. Saya mohon maaf kalau ada kesan atau apapun yang kurang berkenan, Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Pak Erlangga, Caimin, Mbak Mardiono dan kawan-kawan semuanya, saya tentu minta maaf.
pada Mas Mukti juga, Gus Miftah dan kawan-kawan semuanya. Tapi sekali lagi, kita ini negara besar Bapak, demokrasi itu ya juga musyawarah. Kalau ini bisa bagus, bisa landai, kita tidak habis energi Bapak, sehingga kita bisa cepat nanti melanjutkan apa-apa yang belum selesai, memperbaiki apa-apa yang belum baik. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir di rumah PAN. Dan sekali lagi Pak, mohon dengan hormat untuk dapat memberikan sambutan walaupun sebentar. Ditunggu oleh kader-kader PAN seluruh Indonesia dan teman-teman semuanya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erlangga, Pak Prabowo Bapak, terima kasih. Caimin, Pak Mardiono dan seluruh sekjen hadir. Mas Mukti, terima kasih banyak. Gus Miftah. Semoga silaturahmi kita ini membawa manfaat dan apa yang kita sampaikan kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Pak, saya dengan penuh dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden. Insyaallah PAN di sini Pak selalu. Memang kita panglima perang lapangan, tapi apapun kita ikut kepada panglima tertinggi. Insyaallah. Insyaallah setia sampai akhir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Partai Amanat Nasional PAN 12 PAS.